Project Summary Hotel. Smart Hotel Billing adalah sistem informasi yang bertujuan untuk menangani proses billing atau penagihan selama customer berada di hotel. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat memberikan kemudahan operasional dan proses transaksi yang dilakukan karyawan hotel. Kemudian out of scope functionally dibagi menjadi dua, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Untuk perangkat keras yang pertama itu ada komputer atau laptop atau LCD touchscreen 14 inch, yang kedua mouse, ketiga keyboard, keempat hard disk 20 GB, yang kelima prosesor Intel Pentium 4 6 RAM 256 MB, 7 memori RAM 2 GB VGA. Yakni background, tujuan untuk mengakomodir penagihan dengan efektif dan efisien. Dengan maksud yaitu untuk memperbaiki kinerja Smart Hotel yang menjadi terkomputerisasi. Lalu business driver, yaitu kebutuhan user yang harus terpenuhi termasuk syarat dan ketentuan, yakni sistem yang menginputkan data secara cepat dan memiliki keamanan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kelanjutan Business Process Overview. Pada Business Process Overview terdapat dua diagram yang masing-masing menjelaskan mengenai proses bisnis pada billing tagihan uang, yang baik secara langsung atau melalui pihak ketiga, serta proses bisnis pada diskon dan komplement. Jadi di kebutuhan fungsional rekrutmen, di rekrutmen prioritinya itu satu, yang dimana sistem akan menampilkan data histori, deposit, poin, dan disuruh komplement dan jumlah tagihan, yang dimana impact stakeholder-nya itu juga billing hotel. Priority-nya ya ini yang pertama yaitu kritikal, yang ketiga itu medium. Jadi yang reporting tadi priority-nya itu kritikal banget, yang dimana rekrutmennya itu sangat bagus untuk project ini kayak gitu. Selanjutnya adalah asumsi, yaitu dalam sistem aplikasi Smart Hotel dalam billing ini kami terdapat banyak banget asumsi yang sudah kami jabarkan ke dalam sistem ini. Yaitu yang pertama adalah fitur yang ada dalam sistem ini akan ditesting dan diperiksa setelah proses development selesai. Yang ketiga adalah database ini yang digunakan dalam sistem Smart Hotel billing ini adalah PostgreSQL. Kemudian pada fungsional requirement, persyaratan dan dokumen ini dibagi menjadi 5 prioritas, di mana nilai 1 merupakan prioritas tertinggi dan nilai 5 merupakan prioritas terendah. Pada general atau base functionality terdapat 5 kebutuhan, yaitu pembuatan histori pembayaran. Pertemuan 2 ini saya di bagian usulan solusi. Jadi di pertemuan 2 ini dari latar belakang yang kita ambil yaitu tentang Smart Hotel pada billing, maka usulan solusi yang saya berikan adalah untuk menghadapi permasalahan yang sudah dijelaskan di latar belakang, yaitu membuat sistem informasi Smart Hotel informasi billing. Dengan solusi ini, pelanggan atau customer dapat mengetahui apa saja informasi yang terdapat pada aplikasi sistem informasi Smart Hotel, mulai dari penyimpanan deposit, histori pembayaran, poin, tagihan, dan info-info diskon dan komplement. Latar belakang dari pembuatan ini adalah perhotelan dituntut untuk dapat memberikan pelayanan informasi yang cepat dan mudah bagi tamu hotel. Bagi sebuah hotel penyedia kamar dengan banyaknya tamu hotel, maka akan semakin banyak pula waktu, biaya, dan sumber daya manusia yang banyak dibutuhkan untuk mencatat segala hal yang berhubungan dengan pemesanan kamar, transaksi penginapan, transaksi pesanan makanan atau minuman, maupun fasilitas yang lainnya. Kemudian jadwal pengerjaan dari pembuatan sistem ini, yang pertama, observasi dan pengumpulan data yang dilakukan pada tanggal 17 sampai 24 Maret. Perancangan dan pemodelan website dilakukan pada tanggal 31 Maret sampai 7 April. Kemudian desain website dilakukan pada tanggal 14 sampai 28 April. Pemesanan hosting dan domain dilakukan pada tanggal 5 Mei. Pembuatan website dilakukan pada tanggal 5 Mei sampai 16 Juni. Dalam pembuatan sistem diperlukan biaya yang akan digunakan pada beberapa hal. Di antaranya yaitu sumber daya manusia, wifi, server dan hosting, ruang kerja, dokumen, dan tunjangan. Spesifikasi teknis dibagi menjadi dua bagian, yaitu spesifikasi sistem yang diantaranya menggunakan database PostgreSQL berbasis web menggunakan bahasa pemrograman PHP, serta sistem akan tersambung dengan server dan hosting. Lanjut untuk skema pembayaran. Sini skema pembayaran sudah ditotal dari subbab sebelumnya, yaitu biaya. Ditotal baik dari kebutuhan barang, jasa, SDM, dan lain sebagainya,
terhitung selama 4 bulan. Oke, lanjut kita akan masuk di pertemuan 3, yang dimana bagian saya ini ada 2, yaitu yang pertama adalah pada batasan proyek, yang kedua ada pada karakteristik pengguna. Dari karakteristik pengguna pada proyek kali ini pada Smart Hotel, yaitu pada bagian billing mulai dari penyimpanan deposit, dari pembayaran, sistem poin, tagihan berdasarkan pihak ketiga, dan yang pertama maksudnya. Lalu untuk batasan proyek ini ada 3, mulai dari ruang lingkup, waktu, dan dana. Dari ruang lingkup sendiri saya bagi ada 4, yang dimana dari penyimpanan deposit, pembayaran, sistem poin, tagihan berdasarkan pihak ketiga, dan yang terakhir diskon komplement. Pembaca dokumen ini adalah ditunjukkan untuk para pengembang sistem, manajer proyek, verifikator sistem, penulis dokumentasi, dan stakeholder lainnya. Untuk persepsi produk yang dirancang pada dokumen ini adalah sistem perangkat lunak billing Smart Hotel berbasis situs web yang ditujukan untuk pengguna dalam melakukan tagihan selama menginap hotel. Perangkat lunak ini dapat dijalankan di berbagai sistem operasi. Pengguna yang mendapatkan hak akses adalah pengguna sudah terdaftar pada sistem dengan memiliki username dan password. Pengguna akan berinteraksi dengan sistem melalui interface. Inputan data yang dimasukkan akan disimpan dalam database server, sehingga jika ada pencarian data, maka data yang diinginkan akan dicari ke database server yang selanjutnya dikirimkan ke klien yang merequest melalui desktop aplikasi. Dalam software requirement specification, tujuan dibagi menjadi 2, yaitu tujuan dokumen diantaranya memberikan gambaran umum, mencari dana proyek, serta meminta izin dalam pembuatan sistem dan pencarian dana pada pihak hotel. Terdapat beberapa batasan desain dan implementasi yang ada dalam proyek, yaitu sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan CSS dengan database PostgreSQL. Dengan kantongan ini ada berbagai macam asumsi yang sudah kami kumpulkan untuk mengajukan sistem billing di Smart Hotel tersebut. Yang pertama adalah fitur yang ada dalam sistem ini agar diuji coba dan diperiksa setelah proses development selesai. Yang kelima adalah pengerjaan aplikasi selama 4 bulan dengan penambahan fitur atau revisi hanya sampai tahap desain, yaitu dimaksimal di bulan April. Jika sudah tidak ada perubahan lagi, maka untuk tahap selanjutnya tidak diperbolehkan adanya revisi atau penambahan. Lanjut, fitur produk. Fitur produk di sini dapat mengakomodir penyimpanan deposit, yakni metode pembayaran cash dan transfer, serta digunakan untuk penyimpanan saldo awal sebagai jaminan. Lalu mengakomodir histori pembayaran, itu tampilan rekapan. Lalu mengakomodir sistem poin, mengakomodir tagihan, mengakomodir diskon, semuanya mengenai tampilan rekapan masing-masing kebutuhan. Oke, kita akan masuk di pertemuan 4, yang dimana di sini saya akan menjelaskan tentang user interface dan communication interface. Nah, untuk user interface-nya sendiri, untuk Smart Hotel pada billing ini kami rancang untuk pertama yaitu untuk pihak hotel, yang dimana diharapkan dapat menggunakan sistem ini untuk informasi, membuat, menghapus, dan mengubah hanya dengan menekan tombol. Nah, user interface-nya itu apa aja? Itu ada 5. Untuk yang deposit itu pihak hotel dapat melakukan ubah data dengan menekan tombol edit, serta dapat menampilkan data. Interface dari sistem aplikasi ini menggunakan sistem operasi minimal Windows 10, DBMS-nya menggunakan PostgreSQL, drawing program menggunakan Microsoft Office dan Draw.io, bahasa pemrograman menggunakan CSS, PHP, script editornya VS Code, web servernya SAMPP, web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, dan lainnya. Berdasarkan pada kebutuhan sistem, maka dapat diketahui hardware interface yang dibutuhkan yaitu komputer dan server. Tahapan respon dari sistem dibagi pada masing-masing fitur. Pada deposit, sistem akan menyimpan data nominal. Pada history dan poin, sistem akan menampilkan pembayaran yang terjadi dan jumlah poin yang dimiliki customer, baik secara garis besar maupun spesifik. Pada tagihan, sistem akan mengolah data sehingga data tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk struktur. Pada diskon dan komplement, sistem akan menampilkan diskon dan komplement yang akan didapatkan customer berdasarkan oleh ranking mereka. Lanjut, kebutuhan fungsional. Di sini saya bagi menjadi 2 hal, yaitu perihal data yang dapat diedit, yaitu penyimpanan deposit yang berisi data customer serta data reservasi, lalu histori pembayaran, sistem poin, diskon dan komplement, serta tagihan merupakan pemediari atau dashboard saja, grafik-grafik seperti itu. Deskripsi dalam prioritas.
Yang pertama ini adalah dapat mengakomodir penyimpanan deposit. Dan deskripsinya adanya penyimpanan deposit dengan deposit awalnya yaitu sekitar 100.000 yang dapat digunakan untuk membayar kerusakan fasilitas hotel ataupun terjadi hal yang darurat. Yang selanjutnya adalah dapat mengakomodir sistem poin, yaitu dengan menampilkan rekapan customer dengan yang telah mendapatkan poin di dalam sistem tersebut. Dan prioritasnya kami pasang di sini adalah yang kelima. Yang selanjutnya adalah dapat mengakomodir tagihan berdasarkan jenis pembayaran melalui pihak ketiga, website reservasi online atau tagihan langsung secara individu. Kemudian yang terakhir adalah dapat mengakomodir diskon dan komplement, yaitu dengan menampilkan rekapan diskon dan komplement yang berkaitan dengan sistem poin untuk customer tersebut. Dan prioritasnya yang kami terpasang di sini adalah 4, yaitu kalau jika prioritas pertama yang satu itu adalah keterangan tidak penting, yaitu artinya jadwal boleh lebih dari 2 hari pengerjaan dalam hal pengerjaan ini dan tingkat kesalahannya lebih dari 10%. Yang kedua adalah lumayan penting. Poin kedua lumayan penting, yaitu artinya jadwal boleh lebih dari 2 hari pengerjaan tetapi tingkat kesalahannya harus kurang dari 7%. Selanjutnya adalah prioritas yang keempat, yaitu cukup penting, yang artinya jadwal boleh lebih dari 1 hari pengerjaan dan tingkat kesalahan tidak lebih dari 3%. Yang selanjutnya adalah prioritas yang kelima, yaitu sangat penting, yang artinya tingkat kesalahan harus kurang dari 1%. Saya akan menjelaskan di pertemuan 5. Di bagian ini saya menjelaskan BPMN. Di BPMN sendiri ini ada 5 bagian tadi. Yang pertama saya jelaskan deposit, dan di mana pihak hotel akan membuka sistem, lalu sistem akan membaca daftar yang ada di DP, yang dimana DP reservation juga memberikan sistem membaca daftar yang ada di DP. Lalu untuk sistem poin hampir sama, tapi yang beda adalah di DP customer. Lalu sistem membaca daftar yang ada di DP ini memberikan informasi yang dimana hotel dapat melihat jumlah poin customer yang didapat, lalu melakukan aktivitas melihat detail jumlah total keseluruhan transaksi. Nah, dari sini ini diambil dari 4 DP. D3 menurut saya. Flowchart deposit ini dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data ke database master, kemudian pengguna bisa mengubah data, kemudian sistem akan mengecek data apakah sudah sesuai tipe data. Jika salah, pengguna akan melihat data yang salah dan mengubah kembali. Kemudian flowchart tagihan yang dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data dari database dan pengguna dapat mengubah jenis pembayaran. Kemudian flowchart poin yang dimulai dari pengguna membuka sistem, kemudian sistem akan mengakses data ke database, kemudian akan menampilkan daftar jumlah poin tamu. Kemudian flowchart diskon dan komplement yang dimulai dari pengguna membuka sistem dan sistem mengakses data ke database, kemudian akan menampilkan daftar diskon dan komplement. Nah, jadi di sini saya menampilkan salah satu, yakni menampilkan diskon. Di sini aktornya yaitu petugas, masuk ke menu. Nah ya, petugas memiliki atribut username serta password dengan operasi sign in dan menampilkan data diskon. Lalu masuk ke controller akan mengambil entity dari diskon database mengenai sistem yang ada dalam smart billing, smart hotel dalam proses billing tersebut. Yang pertama adalah customer, ya, dalam aktor di sini adalah customernya. Dia mempunyai berbagai macam entitas, yaitu customer ID, name, gender, address, number, KTP, alamat, dan kapan pada saat customer ini melakukan deposit. Jika terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan, maka customer akan melakukan deposit. Jika suatu hari nanti customer mungkin ada masalah atau mungkin mengalami kecelakaan yang mendadak sehingga pihak Smart Hotel tidak mempunyai asuransi apapun, maka deposit ini akan menjadi salah satunya. Kemudian pada data flow diagram, sistem billing memiliki data flow diagram yang terdiri dari level 0, level 1, level 2 yang akan dispesifikkan untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh sistem. Adalah desain prosedural. Jadi dalam desain prosedural ini adalah jalannya aplikasi ini seperti apa dalam Smart Hotel ini. Dalam segi ini customer akan melakukan login terlebih dahulu. Setelah customer melakukan login, baru akan masuk ke username dan passwordnya. Jika customer sudah masuk ke username dan password, maka mereka harus melakukan verifikasi. Jika sudah, maka akan masuk dashboard dari customer tersebut. Selanjutnya adalah uji aplikasi hasil dari dokumen testing. Selanjutnya ini adalah kami akan mengetes hasil dari sistem billing yang sudah kami kerjakan selama 6 bulan belakangan ini.
Yaitu kami dalam anggota kami ada Michael Vincent, Mario Angelo yaitu adalah saya sendiri, Aidil Senowo, Reva Eka dan juga Mesia Jala. Dan juga pemimpin dari proyek ini adalah Reva Eka Prasetyo. Dan untuk komen ini kami sudah mengujinya dari ada berbagai macam nama ujinya. Jadi dalam PPT ini kami hanya menampilkan 3 saja. Untuk selengkapnya ada di dokumen PDF kami. Yang pertama adalah kami menguji dari login sistem billingnya. Dan jika berhasil, maka akan menampilkan halaman utama dari sistem billing. Dan jika gagal, maka akan menampilkan pesan error dari melalui display, yaitu berupa pop-up itu sendiri. Dan setelah kami mencoba, jika berhasil, maka sistem tersebut akan masuk. Dan juga saya sudah memeriksa dengan akun yang abal-abal, juga akun yang dari hasil dari database itu sendiri. Dan saya mencobanya, ternyata setelah akun itu tersebut ditampilkan, dengan saya mencoba akun yang pertama kali yaitu adalah akun abal-abal dengan yang tidak ada di database, maka akan menampilkan pesan error di situ. Tapi jika yang masuk ini adalah di dalam departemen yang lain, maka akan menampilkan maaf Anda tidak bisa masuk ke dalam sistem ini, tapi pop-up-nya berwarna kuning. Tidak bisa, tapi ada peringatan warna kuning. Itu artinya yang masuk ini itu adalah orang dari departemen lain, tapi dari Smart Hotel itu sendiri. Jadi yang bisa mengakses ini adalah dari pihak billing itu sendiri. Jadi otomatis orang dari pihak departemen lain tidak bisa masuk ke dalam sistem Smart Hotel billing ini. Dan juga saya sudah mencoba, hasilnya adalah berhasil jika yang masuk adalah orang dari billing itu sendiri. Dan juga saya sudah mengetesnya pada tanggal 15 bulan Juli tahun 2021. Next, selanjutnya adalah menampilkan data deposit, yaitu verifikasi menampilkan data deposit. Dan jika berhasil, maka menampilkan data deposit dari pelanggan Smart Hotel. Jika gagal, maka tidak ada data yang ditampilkan alias kosong dari display itu sendiri. Dan juga saya sudah mencobanya, hasilnya ternyata berhasil. Dan juga data yang ditampilkan semuanya sudah lengkap secara yang ditampilkan dari database sendiri. Selanjutnya adalah menampilkan histori transaksi, yaitu adalah memverifikasi menampilkan histori dari transaksi itu sendiri. Jadi transaksi ini adalah sebuah transaksi yang dipaparkan oleh para pelanggan Smart Hotel. Jika mereka melakukan transaksi, maka akan menampilkan histori transaksi itu sendiri jika pelanggan sudah melakukan check-in. Dan juga saya sudah mencobanya, hasilnya ternyata berhasil. Jadi semua data transaksi yang sudah dibayarkan akan menampilkan dalam database tersebut. Jika gagal, maka data tersebut tidak akan bisa ditampilkan alias kosong, alias transaksi yang dilakukan akan gagal. Tetapi ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhasil semuanya berhasil. Dan saya sudah mencobanya di tanggal yang sama, yaitu tanggal 15 Juli tahun 2021. Dan setelah kami mencoba segala macamnya, sebenarnya ada 10, tapi yang saya tampilkan sini adalah 3. Dan sini peserta pengujiannya itu adalah dari Michael Vincent Julianto. Dia berperan sebagai analisis dan pembuat program. Yang kedua yaitu adalah saya sebagai analisis dan pembuat program juga. Dan juga Aidil Senowo dengan analisis dan pembuat program juga. Dan juga Mesia Jala sebagai analisis dan pembuat program juga. Yang selanjutnya adalah Reva Eka Prasetyo sebagai pemimpin proyek ini sendiri. Dan juga ini adalah tanda tangan saya dan verifikasi saya mengenai pembuat dokumen ini sebagai saya sudah mengujinya. Jadi seperti itu. Selanjutnya adalah berita acara serah terima project. Jadi di sini adalah mengenai project ini akan diserahkan kepada hotel yang membutuhkan. Jadi dari kami pihak developer akan memberikan sistem ini kepada hotel-hotel yang membutuhkan untuk sistem kami. Jadi ini di sini adalah sebagai contoh, ini adalah ibu sendiri yaitu adalah Putan Amelia sebagai dosen pengajar di dinamika dan sebagai pihak pertama. Dan pihak keduanya yaitu adalah pimpinan proyek yaitu adalah Reva Eka Prasetyo sebagai pemimpin proyek dari tim billing ini sendiri. Dan juga ada surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan dan juga penerimaan dari sistem ini sendiri yaitu kapan? Itu adalah 19 Juli tahun 2021. Dan juga ada pasal 1 di mana pihak kedua menyerahkan dengan pihak pertama. Dan juga adalah harga pekerjaan yang sudah kami kumpulkan berdasarkan dari dokumen-dokumen yang sebelumnya dari biaya yang sudah kami kumpulkan selama 6 bulan terakhir ini, yaitu sebesar Rp46.800.000. Dan juga ini adalah pasal 2 pasal 3-nya sebagai kampanye berita acara tersebut dilampirkan pada berita acara sebagai pekerjaan membangun sistem Smart Hotel Billing.
Dan juga adalah pihak kedua dari tim billing sendiri sudah tanda tangan, yaitu Reva Eka Prasetyo, dan juga untuk menunggu tanda tangan dari Ibu dosen Ibu Tan Amelia. Itu adalah kontribusi anggota. Dari kontribusi anggota sendiri itu ada kami sebagai anggota. Dari semua kontribusi ini kami masang 20%. Yaitu artinya kami semua sudah bekerjasama untuk buat sistem billing smart hotel ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya, Mario Angelo, mewakilkan dari tim billing, mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.